Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik saja semuanya ya, sehat walafiat. Ya, ketemu lagi dengan Kak Sandi di sini. Kita biasa belajar IPA hari ini ya. Oke, sebelum dimulai, biar ilmu kita berkah dan bermanfaat nanti, kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nah, adik-adik, coba perhatikan, ini hewan apaan ya ini ya? Ini hewan kok lucu banget ya? Ya, ini hewan apa ya? Nah, biar adik-adik nggak penasaran, ayo kita lanjutkan ke presentasi berikutnya. Ya, baik adik-adik, kita akan lanjutkan materi kita ya. Nah, coba adik-adik perhatikan hujan yang kakak tampilkan di slide ini ya. Nah, betapa besarnya nikmat yang Allah karuniakan kepada manusia dengan turunnya hujan ini adik-adik. Pernah adik-adik pikirkan bagaimana ketika hujan itu Allah ternyata menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya yang ada di tanah. Nah, tumbuh-tumbuhan hijau akan tumbuh. Nah, yang mana dengan tumbuh-tumbuhan itu hewan-hewan herbivora bisa makan tuh adik-adik. Nah, hewan-hewan herbivora akan dimakan oleh hewan-hewan karnivora. Terus kemudian rantai makanan akan berjalan dengan baik dan jaring-jaring makanan pun juga akan berjalan dengan baik ya. Masya Allah, hujan itu adalah karunia Allah yang sangat besar kepada alam semesta kita ini ya, terhadap dunia kita ini. Nah, jangan lupa adik-adik ketika hujan ya, kita selalu membaca doa apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, karuniakanlah dengan hujan ini ya, hujan yang penuh bermanfaat. Nah, oke adik-adik ya, kita akan lanjutkan nih materi kita kali ini apa ya? Nih, adaptasi hewan untuk melindungi diri dari pemangsa. Nih adik-adik, ketika Allah menciptakan makhluk, nah, maka Allah akan memberikan kepadanya kemampuan untuk bertahan hidup. Ya, bisa mencari makanan ataupun melindungi diri dari pemangsanya tuh adik-adik. Nah, sebenarnya banyak sekali yang Allah ciptakan di alam semesta ini ya. Di dunia kita ini saja banyak sekali. Nah, tapi nanti kita akan ambil hanya beberapa saja ya, karena di sini banyak sekali yang bisa kita pelajari nih adik-adik. Apa saja? Nih, kita lihat. Yang pertama adalah, nah ini hewan ini kalajengking. Nah, adik-adik mungkin pernah lihat nggak ya kalajengking? Nah, kalajengking ini biasanya hidupnya di gurun pasir ya, mungkin ada juga di hutan-hutan. Ya, coba adik-adik perhatikan ekornya itu ya. Nah, di ujung ekornya itu adik-adik ada semacam suntikan tuh adik. Nah, hanya saja di situ ada racun yang sangat ganas. Nih, racun ini ketika dia suntikan kepada makhluk hidup misalkan ya, hewan yang mau dia mangsa ataupun pemangsanya, itu dalam hitungan beberapa saat saja maka hewan itu akan lumpuh adik-adik. Nah, ya, itu racun yang sangat ganas nih kalajengking ya. Bahkan manusia aja juga bisa mati nih gara-gara racun dari kalajengking ini. Nah, itulah yang Allah karuniakan kepada kalajengking ya. Selain dia juga punya capit tuh adik-adik ya, untuk melindungi diri dari pemangsanya. Nah, apalagi ya? Nah, selain kalajengking, nah ini dia kadal ya. Oke, lagi joget-joget itu kadalnya. Nah, kadal sama cecak ini punya kemampuan yang sama adik-adik yang disebut dengan autotomi, yaitu adalah kemampuan untuk melepaskan ekornya. Ketika apa? Nah, mereka akan melepaskan ekornya ketika dalam kondisi darurat nih. Daruratnya apa? Ketika ada hewan yang mau memangsanya dia. Nah, ketika ada yang memangsa dia, dia lepaskan ekornya biar dia bisa lari dengan cepat. Ya, terus kemudian pemangsanya itu dia akan terkecoh dengan ekornya yang terlepas. Nah,
ekornya yang terlepas itu akan bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Nah, sehingga pemangsanya itu ya jadinya ngejar si ekornya nih ya, sedangkan kadal dan cecaknya udah lari duluan. Nah, itu adalah autotomi. Apalagi adik-adik nih, sigung ya. Sigung ini Allah karuniakan kemampuan untuk bisa mengeluarkan bau dari badannya adik-adik. Jadi bau yang sangat mengganggu bagi siapa yang mau mangsanya tuh adik-adik. Nah, sehingga yang mau mangsa dia jadi lari gara-gara sigung ini mengeluarkan bau yang menyengat. Nah, karena itu dia kasih apa? Kasih parfum ya itu ya di situ ya biar dia wangi gitu ya. Itu namanya sigung. Nah, apalagi adik-adik. Nah, ini hewan lucu ini. Ya, dia itu adalah hewan yang memiliki cangkang yang keras. Nah, seperti kura-kura, hanya saja dia Allah karuniakan kemampuan untuk bisa apa? Membuat dirinya seperti bola. Nah, sehingga badannya itu semuanya tertutup oleh cangkangnya itu. Hewan ini disebut dengan armadillo, ya. Oke, apalagi adik-adik? Nah, kita lihat nih di lautan. Kita lihat cumi-cumi. Nah, adik-adik mungkin suka makan ini. Nah, ini cumi-cumi seafood ya. Kalau ingat cumi-cumi ya, ingat seafood itu ya. Nah, kita lihat nih adik-adik, cumi-cumi juga Allah karuniakan kemampuan untuk bertahan hidup di lautan. Ya, lautan itu banyak sekali pemangsanya. Karena itu Allah karuniakan pada dia kemampuan untuk bertahan hidup, mempertahankan diri. Dengan cara apa? Nah, ini coba adik-adik lihat. Ya. Nah, ini ada seekor cumi-cumi. Ya, ketika dia mengalami ini terancam hidupnya. Nih, coba lihat. Dia mengeluarkan tinta yang hitam pekat nih adik-adik. Nih. Coba lihat. Ya, seperti yang tadi. Tinta itu ya ketika dia semprotkan, wah itu ya sangat banyak dan sangat hitam pekat. Ketika pemangsanya dia itu mau memakan dia keluarkan tinta itu, maka tiba-tiba pemangsanya itu jadi buta itu adik-adik. Ya, karena kena tinta hitamnya tadi, ya tidak bisa melihat. Nah, dengan itu kesempatan nih bagi cumi-cumi itu melarikan diri. Nah, itu adalah yang Allah karuniakan kepada cumi-cumi, tinta hitam ya. Ketika dia mengalami terancam dirinya. Nah, apalagi ya? Nih, kita lihat hewan ini nih adik-adik, bunglon. Pernah lihat hewan ini? Nah, hewan ini ya disebut dengan bunglon, dia punya kemampuan untuk apa? Allah karuniakan kemampuan untuk merubah warna kulitnya itu adik-adik. Nih, perhatikan bunglon itu ya Allah karuniakan kemampuan yang disebut dengan mimikri. Yaitu adalah kemampuan dia untuk menyesuaikan dirinya dengan warna lingkungannya itu adik-adik. Nah, dia bisa seperti itu dikarenakan lapisan-lapisan sel yang ada di permukaan kulitnya itu ada yang bisa memantulkan warna-warna cahaya tertentu. Nah, jadi nanti tergantung dari warna cahaya yang ada di sekitarnya itu, lingkungannya warna apa. Dia akan berubah warna kulitnya sesuai dengan itu. Nah, untuk apa seperti itu? Ini untuk kamuflase, yaitu adalah untuk menyamarkan diri ya dari pemangsa maupun hewan yang akan dia makan. Nah, jadi dia kelihatan seperti apa? Kelihatan seperti warna ranting atau kelihatan seperti warna daun. Nah, gitu ya. Jadi dia bisa bersembunyi. Nah, terus kemudian ketika ada pemangsa yang mau makan dia, ya, dia tidak terlihat ya tidak terlihat dirinya. Nah, begitu juga kalau ada serangga di dekatnya, dia bisa menangkap serangga tersebut karena serangga tersebut tidak tahu kalau dia ada di situ ternyata. Nah, itu ya, itulah yang disebut dengan mimikri ya, merubah warna kulitnya. Oke, nah mungkin untuk hari ini kita cukupkan untuk materi adaptasi ya adik-adik. Nah, nanti adik-adik baca sendiri di buku yang sudah kakak tulis.
Di situ masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kalian pelajari. Jangan lupa ya membaca dan selalu membaca agar kita mendapatkan ilmu yang banyak ya. Oke, cukup kakak cukupkan untuk pertemuan ini ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.